Baru nyampe kampus, di sini saya melempar ke lab. Dan ya teman-teman, di sini saya menimbang berat badan. Waduh, 65,1 loh. Kira-kira ini tuh bisa nggak ya kembali ke 60 lagi berat badannya? Soalnya di bulan kemarin itu sampai di 67 loh teman-teman bobotnya. Dan itu tuh berat badanku yang paling banyak ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu di bulan ini tuh udah kembali ke 65 lagi. Tapi PR-nya itu harus menurunkan di 5 kilo dari 65 berat badan. Nah kira-kira bisa nggak ya kembali ke 60 kilo lagi? Ya udah ya teman-teman, kalau gitu kita optimis aja dulu. Kok lemas banget ya teman-teman ngomong optimis? Ya udah kalau gitu kita optimis aja dulu. Oke, kita lupakan dulu tentang berat badan. Kalau gitu di sini kita melanjutkan aktivitas pagi kita seperti biasanya. Kita awali semua dari kampus dan pagi ini kita lagi ada rapat dan kita rapatnya di sini sampai di siang hari. Dan di jam 2 nanti seperti biasanya saya ada jadwal untuk mengajar. Dan singkat ceritanya di sini seperti biasanya di akhir-akhir setelah selesai rapat kita tidak lupa untuk makan ya teman-teman. Ya gimana mau kurus kalau kayak gini. Mantap ini. Ini buatan Ibu Eva pasti. Baru tampil Bu. Disponsori oleh Ibu Eva. Oke teman-teman, setelah kita nyemil-nyemil kita lanjut lagi untuk makan berat. Karena memang berhubung sudah di jam 1 siang, udah pada lapar semuanya. Dan makan siangnya kita kali ini yaitu nasi paru. Dan kalau sudah nasi paru kayak gini, itu tuh nggak lain gak bukan pasti butur. Jadi nasi paru ini tuh adalah salah satu makanan favoritnya orang-orang Stikas dan sudah menjadi langganan juga. Kalau nggak salah itu anaknya atau cucunya ya teman-teman. Nah itu tuh bagian dari alumni kita juga. Dan ini tuh bisa dikatakan makanan legend dan warung legend karena berhubung orangnya itu udah nggak ada. Dan yang melanjutkan warungnya itu dan makanannya itu yang dijual itu adalah sudah bukan buturnya ya teman-teman, tapi generasi butur. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Warga Pare dan sekitarnya kalau keliru tolong di komen ya. Apa tadi menu Bang Wong? Oke, paru. Lah Parip mau kemana Parip? Setelah selesai makan siang, waktunya di sini persiapan untuk ngajar. Dan di sini saya kedatangan Yupi, alah dia malah ngerecokin ya teman-teman. Dan dia pun langsung kabur ya teman-teman ketika mendengar suaranya Bu Astri. Ya mau gimana ya teman-teman, itu kan emaknya. Jadi ketika dia dengar suaranya Bu Astri itu ya dia langsung kabur. Oke teman-teman, singkat ceritanya di sini kita sudah berada di ruangan. Dan di sini itu saya sudah mulai ngajar. Jadi mata kuliah kita pada siang hari ini, sore hari ini, gizi kesehatan masyarakat. Perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di sini mungkin tadi Ibu salah ini ya, salah agak keliru ya. Itu murni kesalahan Ibu kok. Soalnya tadi itu Ibu chatan juga sama Aunike. Nah sebenarnya Aunike itu masuknya itu di jam 1, kalian di pagi hari kayak gitu. Nah ternyata berhubung tadi itu ada rapat, makanya tadi Ibu cancel dan Ibu cancelnya itu nulisnya besok bukan hari ini. Itu yang seharusnya ke Aunike, itu ke kalian kayak gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya kita kuliah di jam 2 sekarang. Soalnya kita agak jor-joran ini. Untuk perkuliahan pada siang hari ini kita gizi kesehatan masyarakat itu tuntas ya. Oke, atau Ibu terakhir nih ngasih materinya, kalian dulu yang presentasi atau Ibu dulu? Oke, Ibu dulu ya. Gitu. Gimana siapa sih namanya? Ibu lupa. Virga. Kenapa Virga? Gak apa-apa. Gatal, kepalanya gatal. Oke. Kalau gitu kita mulai aja ya untuk perkuliahannya. Gimana? Mulai dari Ibu terus si Ibu tidak mau minum vitamin itu dulu kan ada kebanyakan nanti sebanyak sekali itu bisa kurang gizi. Oke, kekurangan gizi itu salah satu penyebab kekurangan gizi itu Bu Sri, salah satunya adalah dari tingkat pengetahuan si ibunya. Mungkin itu adalah salah satu faktor juga penyebabnya kenapa sampai anak-anaknya itu kekurangan gizi. Yang pertama, seperti yang Ibu katakan tadi yaitu masalah ekonomi, itu mau diarahkan. Memang dari ketidaktahuannya ketika diarahkan oleh petugas kesehatan, itu dia mau untuk nurut ketika diberitahukan ada masyarakat yang ngeyel. Jadi seperti itu. Yang masyarakat yang ngeyel inilah yang agak susah kita bina. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu merespon apa yang dikatakan oleh petugas kesehatan tapi tidak mau untuk melakukan. Nah, itu tantangan banget ya teman-teman kalau untuk di lapangan. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, setelah saya ngajar, di sini kita lanjut lagi untuk diskusi dan untuk gizi kesehatan masyarakat itu tuntas di sore hari ini. Perkembangan otak, vitamin dan mineral memperkuat imun dan kesehatan tulang. Mineral dan air mineral penting untuk tulang dan darah. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya atas diskusinya pada sore hari ini. Dan di sini untuk gizi kesmasnya sudah selesai ya. Dan di sini perkuliahannya selesai di jam 5 sore dan alhamdulillahnya ketika keluar dari kelas lampunya udah padam ya teman-teman. Berarti ini tuh menandakan bahwa memang harus segera pulang. Dan gak lama kemudian alhamdulillah lampunya udah nyala kembali dan di sini saya sudah persiapan untuk pulang.